Ya kembali kalau memang jatahnya Qatar Saudi tuan rumah ya kita siapa takut kan? كل احترام. أرض وشعب وتراب والعراق بلد عظيم، وإحنا كمجلس نواب أنا زرت العراق وأنا رئيس مجلس 4 مرات، وعلاقتي في النواب العراقيين علاقة متميزة. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengulangkan. Satu pertunjukan dengan satu mimpi, Garuda terbang tinggi ke babak kualifikasi Piala Dunia round 4 dengan semangat jiwa yang membara. Mungkin itulah sebuah kata yang bisa diungkapkan kepada perjuangan timnas Indonesia sehingga berada di titik sehebat ini. Karena pada malam itu, langit di atas Gelora Bung Karno seakan menyaksikan jiwa yang berumur yang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan dada yang membusung, ditambah dengan dentuman mimpi yang semakin dekat ke Piala Dunia menjadi semakin nyata. Timnas Indonesia jelas telah menggetarkan Asia karena secara resmi melangkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia dengan mengalahkan timnas Cina di GBK kemarin, dan pada hari yang sama Bahrain kalah dari timnas Arab Saudi. Dengan begitu timnas Indonesia harus bersaing dengan tim-tim kuat lainnya karena mayoritas yang lulus ke round 4 mayoritas berasal dari tim Timur Tengah. Sebuah hal yang seharusnya membuat Indonesia harus sangat waspada karena kita pun tahu bagaimana tim yang berasal dari Timur Tengah memiliki banyak cara untuk bisa meraih kemenangan meskipun dengan cara yang tidak halal. Selain itu, mereka kebanyakan drama dengan berguling-guling tanpa sebab dan wasit yang tidak fair. Tentunya ini sangat merugikan timnas Indonesia. Bahkan dengan tim-tim yang lolos ke round 4 saat ini, sejatinya telah memulai drama mereka. Karena venue pertandingan round 4 ini tidak ditempatkan di tempat yang netral, melainkan akan dimainkan di Arab Saudi dan Qatar. Sangat-sangat tidak adil dalam atmosfer yang semakin memanas menuju puncak musim kompetisi yang menentukan lolos tidaknya timnas Indonesia ke Piala Dunia menjadi sorotan karena saat ini tertuju Timur Tengah yang jelas dipimpin oleh mafia AFC, di mana tempat yang akan dilakukan pertandingan round 4 AFC secara resmi mengumumkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumahnya menandai babak baru yang penuh harapan, ambisi, dan adrenalin yang tinggi. Jelas hal ini menimbulkan skandal besar dari AFC yang menyeret nama Indonesia dengan venue pertandingan yang membuat kontroversi besar di round 4 kualifikasi Piala Dunia ini. Atas dasar itulah dengan ditunjuknya Qatar sebagai tuan rumah, maka seketika itu semua menolak lawan Qatar. Lantas, bagaimanakah arah Indonesia selanjutnya yang berlaga di round 4 dengan skandal besar AFC yang menyeret nama Indonesia ke dalamnya sehingga semuanya ogah melawan Qatar? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas beritanya bersama-sama. Ya kembali kalau memang jatahnya Qatar Saudi tuan rumah ya kita siapa takut kan? Kita harus datang ya rebut bendera di sana gitu. العراق كل احترام. أرض وشعب وتراب والعراق بلد عظيم، وإحنا كمجلس نواب أنا زرت العراق وأنا رئيس مجلس 4 مرات، وعلاقتي في النواب العراقيين Ya, di tengah bara semangat jutaan supporter di atas pundak para pejuang Garuda di babak round 4 yang seharusnya menjadi panggung pembuktian, tetapi apa yang terjadi? AFC yang tersaji jelas, jauh dari kata adil, dan lebih menyerupai panggung sandiwara. Tempat sebuah naskah gelap ditulis sebelum peluit pertama dibunyikan di babak round 4. Karena Indonesia adalah satu-satunya tim yang mewakili Asia Tenggara yang tersisa saat ini, justru harus menghadapi badai besar dari kekuatan tim-tim yang berasal di Timur Tengah dengan bermain di kandang mereka sendiri. Qatar dan Arab Saudi yang ditunjuk sebagai tuan rumah oleh AFC seolah-olah dunia sepak bola lupa bahwa netralitas adalah syarat mutlak bagi keadilan. Namun yang terjadi adalah pengadilan di atas lapangan, di mana timnas Indonesia dipaksa harus bertarung di kandang mereka melawan sistem yang menyembunyikan sejuta kontroversi dengan menimbulkan bias dalam balutan formalitas. Jelas mereka akan menentukan wasit yang seolah kehilangan mata saat pelanggaran keras menimpa pemain kita. Keputusan-keputusan kontroversial terus mengalir, mayat mental para pemain, dan merobek kepercayaan publik. Kami prediksi 80% itu akan terjadi di round 4 ini. Bagaimana tidak, karena saat ini timnas Indonesia hanyalah satu-satunya tim dari ASEAN yang lolos ke round 4. Untuk negara-negara lainnya yang telah lolos seperti Qatar, Irak, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan satu tim akan lolos masih diperebutkan antara Palestina dan juga Oman. Jelas ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Indonesia karena akan menghadapi lawan-lawan yang bisa memberikan segalanya dengan uang.
Ya, pertandingan yang berubah menjadi sebuah pertunjukan kekuasaan jelas akan tersaji di round 4 ini karena bagaimana bisa Qatar dan Arab Saudi ditunjuk sebagai tuan rumahnya. Dan semakin dalam kita lami, semakin jelas ada sesuatu yang busuk di balik layar. Skandal ini bukan sekedar soal sportivitas yang mati, tetapi menyentuh akar reputasi AFC itu sendiri. Bisik-bisik tentang mafia Asia, tentang permainan uang, fulus-fulus mereka, serta kekuasaan dengan keputusan-keputusan yang sudah diatur jauh sebelum pertandingan dimulai. Media internasional mulai bertanya, pengamat bersuara, dan publik menuntut kejelasan. Apakah ini sepak bola atau di permainan elit yang menjadikan perjuangan bangsa sebagai korban dagang politik Asia? Indonesia bukan hanya dikeroyok di lapangan, tetapi juga dipermalukan di meja perundingan yang tak pernah dibuka untuk keadilan. AFC memberikan kesempatan untuk tim Timur Tengah dan selalu memberikannya kesempatan, sesuatu yang membingungkan di balik kebingungan AFC. Namun merajuk dari itu, apakah tidak ada lagi fasilitas yang oke atau stadion yang lebih mapan bertaraf internasional seperti Arab dan Qatar? Mungkin semuanya jelas tidak akan berpikiran positif, karena lihat saja bagaimana track record dari Qatar yang saling bermasalah dan cenderung mendapatkan keuntungan dari wasit. Sebuah alasan yang banyak mendapatkan protes nyata dari tim peserta lainnya. Soal kontroversi yang telah dilakukan oleh Qatar nampaknya tidak bisa terhitung lagi. Bagaimana Ivar Jenner yang mendapatkan kartu merah waktu bermain di Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu, padahal Ivar Jenner yang membawa bola, malah yang melakukan tackle yang tidak mendapatkan sanksi apa-apa. Bukan hanya itu saja, nasib apes juga dimiliki oleh India. Saat itu India sangat membutuhkan kemenangan untuk lolos ke babak ketiga. Namun, usaha mereka akan jelas begitu saja karena Qatar berhasil mencetak gol kontroversi dan sangat kontroversi. Di mana gol itu dianggap kontroversi karena bolanya terlebih dahulu keluar dari lapangan. Tetapi pemain Qatar malah terus memainkannya hingga memasukkan bola itu ke gawang dan gol disahkan oleh wasit. Hal yang membuat para pemain India marah besar karena gol tersebut tetap disahkan oleh wasit. Tim Qatar di Piala Asia juga banyak menimbulkan kontroversi. Bagaimana bisa pada pertandingan final mereka 3 kali mendapatkan hadiah penalti dari wasit. Penalti yang akhirnya membuat mereka mengalahkan Jordania di final Piala Asia waktu lalu. Sesuatu yang membuat seluruh tim yang pernah bermain dengan Qatar saking bencinya ogah melawan Qatar lagi. Ya, dengan bejatnya kontroversi yang telah dilakukan oleh timnas Qatar membuat semuanya resah bermain dengannya, sesuatu hal yang juga dirasakan oleh timnas Irak yang merasakan hal yang sama. Terbaru Federasi Sepak Bola Irak melayangkan surat keberatan jika pertandingannya terus dimainkan di Qatar. Surat itu diberikan kepada AFC dan FIFA supaya mereka bisa mengubah keputusan agar round keempat tidak dimainkan di Qatar. Sebuah protes yang akhirnya jelas mendapatkan dukungan besar dari timnas Indonesia. Pastinya seluruh fans Indonesia juga tidak setuju jika tuan rumahnya adalah Qatar yang menghalalkan segala cara untuk menggapai sesuatu yang mereka inginkan, serta merusak reputasi sepak bola itu sendiri karena bisa dibeli dengan uang. Di dalam dinamika yang panas kualifikasi Piala Dunia yang semakin mendekati klimaks, Irak adalah salah satu kekuatan besar di Asia Barat yang secara resmi melayangkan protes kepada AFC dan FIFA. Yang intinya Irak. Ini bukan sekedar masalah teknis. Ini adalah soal prinsip, keadilan dan integritas kompetisi yang mereka rasa mulai terkikis oleh kepentingan terselubung. Di balik kemegahan Stadion Qatar, di balik pencairan ultramodern dan AC bertenaga tinggi, tersimpan ketegangan diplomatik dan kecurigaan lama yang belum usai. Ira mempertanyakan mengapa Qatar, negara yang masih terlibat dalam sejumlah konflik politik di area sepak bola, justru ditunjuk sebagai tuan rumah. Mengapa suatu negara peserta kompetisi diberi keuntungan kandang, sementara yang lain dipaksa bermain di atmosfer yang secara historis dan politik tidak netral. Lebih dari sekedar formalitas, surat protes Irak adalah seruan keras untuk mengembalikan marwah sepak bola Asia ke jalur kejujuran. Dan fans timnas Indonesia jelas mendukung Irak melayangkan protes kepada AFC dan FIFA.
Ya, meskipun venue pertandingan akan diselenggarakan di Arab dan Qatar, namun Ketua Umum PSSI kita Pak Erick Thohir bersikap tenang. Mau tidak mau Indonesia harus bermain di Qatar atau di Arab Saudi. Pak Erick pun mengaku tidak takut dengan semua itu dan Indonesia siap menghadapinya. Ya mau gimana lagi ya, venue sudah ditentukan, mau tak mau kita harus berangkat ke sana. Ya kembali kalau memang jatahnya Qatar Saudi tuan rumah ya kita siapa takut kan. Kita harus datang ya rebut bendera di sana gitu. Kita juga daftar jadi tuan rumah, tapi ya kita lihat. Beckham sama ini Pak. Luar biasa, ini bukti bahwa pemain diaspora, pemain Indonesia, Liga Indonesia kalau liganya naik terus, keseimbangan terjadi. Ingat yang 2x11 yang kita harapkan. Dan terbukti hari ini. Emil bagus tadi hampir dia ngamatin di ujung. Ya, dengan venue pertandingan yang sudah ditentukan, kabarnya undian round 4 akan dilakukan pada bulan Juli mendatang. 6 tim yang akan lolos akan dibagi menjadi 2 grup dan masing-masing berisi 3 tim. Untuk aturannya memakai sistem pot, dan pot tersebut berdasarkan ranking FIFA dari masing-masing tim. Namun, jika melihat ranking Indonesia yang saat ini kemungkinan besar, Indonesia berada di pot ketiga. Di pot ketiga ini akan menghadapi pot 1, dan momen inilah yang bisa membuat Indonesia menjadi satu grup dengan Qatar. Selain Qatar, bisa saja Indonesia satu grup dengan Uni Emirat Arab. Dan Indonesia harus benar-benar menghentikan langkah mereka dengan kekuatan maksimal yang tertanam Garuda di dada. Saat ini kita menantikan bagaimana tanggapan AFC dengan protes yang keras ini, seperti apa yang telah dilakukan oleh Irak. Dan jika mereka adil, maka seharusnya mereka memainkan venue ini di tempat yang netral. Dan jika memang AFC tidak bisa mengubah venue pertandingan di tempat yang netral, apakah benar ada skandal besar AFC seret nama Indonesia di balik kontroversi di round 4 kualifikasi Piala Dunia ini sehingga membuat semua ogah melawan Qatar? Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!